نفعنا الله بهم وبعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم. الفاتحة. أن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلى ما نوى سلفنا صالح وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairin as-salihin amin. Syammit li'atisi muslimin hamidal ilah wa ba'ud akhi an mufsidin la tuzlamu. Sekali lagi. Syammit li'atisi muslimin hamidal ilah wa ba'ud akhi an mufsidin la tuzlamu. Syammit li'atisin, berdoalah kamu kepada orang yang bersin, muslimin yang muslim. Ketika ada orang muslim yang sedang bersin atau bahasa Betawinya bangkis, maka kita disuruh berdoa, yaitu tashmid. Tashmid adalah mengucapkan yarhamukallah. Hamidal ilah, yang memuji siapa atis itu orang yang bersin, al ilah kepada Tuhan. Ketika dia bersin lalu dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doain dia yarhamukallah. Wa ba'ud, dan jauhkanlah kamu, akhi wahai saudaraku, an muslimin, dari an mufsidin, dari sesuatu yang merusak. Jauhin dari segala hal-hal yang bisa merusak. La tuzlamu, maka kamu tidak dianiaya, tidak dizolimin. Zakaron nazimu fi hadzal baiti syu'bataini, menyebutkan siapa Kiai Nazim fi hadzal baiti, pada bait ini, syu'bataini, kepada dua cabang iman. Dengan satu bait ini musannif atau pengarang nazoman menerangkan dua cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, ala tartibi ma marra, mengikuti urutan yang telah lalu, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batul khamisatu wasittuna tashmitul atisi. Adapun cabang iman yang ke-65 ialah tashmitul atis, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Jadi istilahnya musannif saking dianjurkannya oleh Nabi, musannif mendoakan orang yang bersin ini dijadikan oleh beliau termasuk cabang iman yang ke-65. Menurut Imam An-Nawawi, menurut mazhab Asy-Syafi'i, bersin ini mendoakan orang yang bersin ketika dia ngucapin alhamdulillah sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan kalau di dalam lintas mazhab, di dalam beda mazhab, menurut ulama Maliki, mendoain orang yang bersin itu fardu kifayah hukumnya. Bahkan ada yang berpendapat fardu ain katanya. Karena ketika dia dikasih sehat, dikasih kesembuhan, dihilangin penyakitnya oleh Allah, dia bersyukur sama Allah, maka kita doain dia. Jadi menurut Imam An-Nawawi,
Ini doain orang yang bersin ketika dia memuji kepada Allah sangat dianjurkan, sangat sunnah sekali. Wa tashmitu bisyinil mu'jamati. Adapun at-tashmit bisyini dengan menggunakan nafas shin. Shin al-mu'jamati yang bertitik. Mu'jamah artinya bertitik, yang bertitik 3. Ya, kalau shin kan ada 2. Ya, kayak huruf sa begitu kan ada 2. Ada yang kagak bertitik, ada yang bertitik. Nah, ini yang menggunakan titik ini, shin. Huwa adapun tashmit itu ayyuqala lil atisi yarhamukallah. Ya, ayyuqala ialah dikatakan lil atisi bagi orang yang bersin yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah menyayangi kamu. Wa huwa adapun tashmit itu ad-du'a'u lahu bisalamati minasyawamiti. Wa huwa adapun tashmit itu ad-du'a'u ialah doa lahu buat orang yang bersin atau atis bisalamati dengan keselamatan. Keselamatan minasyawamiti ay al-masaibi dari musibah-musibah. Jadi tashmit itu apa sih itu tashmit? Adalah mendoakan keselamatan dari hal-hal ya, dari orang yang terkena musibah. Doain istilah kata, doa keselamatan bagi orang yang terkena musibah. Karena tashmit itu ya, karena bersin itu adalah dicintai sama Allah. Ketika seseorang bersin kemudian dia bersyukur sama Allah, Allah sangat cinta sama dia. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala muslimin. Innallaha yuhibbul uttasa wa yakrahut tasa'ub. Sesungguhnya Allah mencintai, senang sama orang yang bersin. Ketika dia bersin ngucapin alhamdulillah, Allah itu senang sama hambanya. Akan tetapi wa yakrahut tasa'ub. Allah enggak senang, enggak cinta sama orang yang menguap. Yang menguap, yang angop. Karena kenapa Allah cinta sama orang yang bersin kemudian dia ngucapin alhamdulillah? Karena pada dirinya itu lagi ada penyakit. Menurut ilmu kedokteran, orang yang bersin itu di dalam tubuhnya lagi kering. Kemudian pori-porinya terbuka. Nah, pori-pori itu kemasukan debu, ketutupan bakteri dan lainnya, maka di situ bersin ya. Maka kedorong itu. Kebuang bakterinya, kebuang debu-debu dan kuman-kumannya dengan bersin itu. Dikasih sehat sama Allah, disembuhin. Ya, ketika ngucapin alhamdulillah, Allah sangat senang sama hamba tersebut. Makanya sangat dianjurkan. Karena dia bersyukur sama Allah, udah dihilangin penyakitnya. Berbeda dengan angop. Kalau angop, iya. Kalau angop menguap, nggak didemenin sama Allah. Allah nggak cinta sama orang yang angop. Karena kenapa? Kalau orang yang angop kan istilah kata otak-otaknya lagi kurang oksigen itu. Biasanya orang yang angop perutnya kenyang kan gitu kan. Dengan angop itu orang malas bergerak, malas kerja, malas beribadah, Allah kagak demen. Ya, ketika angop makanya disuruh oleh Nabi fal yumsik biyadih ala fihi. Maka disuruh tahan mulutnya semampunya. Ketika dia angop, suruh tahan mulutnya semampunya. Kalau bisa jangan bersuara angopnya. Kadang-kadang kan orang ada yang angop mulutnya sampai bersuara. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Apabila di antara kalian ada yang angop,
maka tahanlah angop itu biadihi dengan tangannya, ala fihi di atas mulutnya. Tahan angop sebisa mungkin. Iya. Kalau bisa mulutnya nggak mangap sebisa mungkin tahan mulutnya. Jangan sampai mangap. Kalau nggak ketahan juga baru ditahan dengan tangan. Karena kenapa? Fa inna syaiton yadkhulu fihi. Ketika dia angop, setan itu masuk ke dalam mulutnya. Setan itu masuk. Bahkan di dalam hadis yang lain, setan itu dohika. Setan itu ketawa. Setan itu girang. Iya, lu angop lu, lagi sholat angop, lagi ibadah angop. Demen banget itu setan. Makanya nggak didemenin sama Allah. Bedanya angop dengan bersin begitu. Ketika bersin dia ngucapin alhamdulillah, Allah cinta sama hambanya. Ketika angop Allah nggak demen, karena ketika nggak ditahan maka itu menyebabkan orang malas beribadah dan setan bisa masuk ke dalam dirinya. Au bisinil muhmalati, atau dengan sin al muhmalati yang tidak bertitik. Jadi ada al mu'jamah, ada al muhmalah. Yang di atas tadi mu'jamah, bisin al mu'jamah. Yang di bawah dengan sin al muhmalah yang tidak bertitik. Lawannya muhmalah mu'jamah. Iya, ada sin yang tidak bertitik, ada sin yang bertitik. Iya. Iya. Jadi bisa dikatakan tasmid, bukan tashmid. Iya. Ada istilah juga bisa diistilahkan dengan tasmid. Kalau tadi kan tashmid, pakai shin. Ini pakai sin, tasmid. Bisa diistilahkan dengan tasmid, bukan tashmid. Apa itu tasmid? Enggak dengan sya, akan tetapi pakai sin. Wa huwa ad-du'a'u. Adapun tasmid itu, ad-du'a'u ialah doa, lahu bagi orang yang bersin, bibaqo isamtihi ay hayatihi, dengan langgengnya, dengan tetapnya keadaannya orang yang bersin. Didoain dengan tasmid itu, mendoakan agar keadaannya sesuai dengan sebelumnya. Karena kenapa? Kama kana, sebagaimana adanya. Iya, sebagaimana keadaan dia pada adanya. Kenapa menggunakan tasmid itu diistilahkan demikian? Biar didoain tubuhnya tetap kayak gitu, tetap sehat semula. Li'annal atosa atau utosa. Li'annal atosa, karena sesungguhnya bersin, rubbama kana, terkadang ada apa atos itu, bersin itu, sababan ialah menjadi sebab, lita'wijil unuki, bagi bengkoknya leher. Iya. Saking bersinnya kebangetan, leher jadi bengkok itu dah. Wace, leher pada ketarik uratnya itu. Iya. Makanya ada istilah dengan sin, biar didoain, istilah kata, biar keadaannya tetap seperti semula, biar sehat. Enggak uratnya, enggak lehernya jadi ketekuk begitu. Makanya ketika bersin itu juga ada adab-adabnya. Ketika menguap, ketika angop, orang juga ada adabnya, ada akhlaknya, ada etikanya. Ketika menguap atau ketika bersin, ya jangan sampai, ya, kalau bisa bersin itu kita tahan pakai tangan kita tutupin. Kita tahan pakai tangan, atau Rasulullah nahan pakai sorbannya atau pakai bajunya ditahan ketika bersin. Jangan sampai orang bersin kagak ada akhlaknya. Iya. Dia mangap segede-gedenya. Dia muncratin ke muka orang kan gitu kan. Yang ada berantem itu. Bukan yang ngedoain, malah ngajakin berantem itu. Kagak ada akhlaknya itu orang itu. Iya, kalau bunyi ya pasti, makanya ditahan.
ditahan pakai tangan atau pakai sorban atau pakai pakaian. Jangan sampai istilah kata iya liurnya ludahnya kena ke orang lain, kesian orang lain kan gitu. Bukan ngedoain ntar malah jadi berantem menjadi ribut ntar. Begitu juga dengan angop. Angop juga ada etikanya. Biar setan kagak masuk ke mulut kita atau setan kagak girang, kagak ketawa. Kalau udah nggak kuat, angop nggak kuat ditahan, maka ditahan dengan tangan. Iya, ditahan dengan tangan atau dengan sorban atau dengan baju kan gitu. Kita tahan sebisa mungkin. Biar ahlaknya. Karena ya Rasulullah juga kalau bersin Rasulullah pernah bersin, tetapi kalau angop, kalau menguap Rasulullah nggak pernah menguap. Karena atasaub minasyaiton, angop itu dari setan. Angop itu usahanya setan itu, biar kita ngantuk, biar kita males beribadah, bekerja, dikerjain sama setan. Makanya Rasulullah seumur hidupnya beliau nggak pernah menguap. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tasa aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah seumur hidupnya diantaranya beliau kagak pernah mimpi basah, nggak pernah junub. Kalau kita kan karena sebelum tidur ngayal kan gitu kan. Sebelum tidur ngayal yang jelek-jelek, ya bangun tidur jadi basah dah. Iya. Akhirnya jadi mimpi-mimpi kembang-kembang mimpi itu dah kan. Iya. Mimpi empuan, mimpi apa. Nah itu dari setan itu. Makanya Rasulullah nggak pernah mimpi basah, nggak pernah mimpi junub. Wa ma tasa aba aslan fi madaz zamani. Dan Rasulullah seumur hidupnya nggak pernah angop. Nggak pernah angop. Kalau bisa ketika kita angop kita tahan sebisa mungkin. Min hudda wa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismil hasani. Ketika ada binatang yang lewat malah menghampiri sama Rasulullah. Pernah suatu ketika ada onta yang lari menghampiri datang ke Rasulullah, dia ngadu curhat sama Rasulullah. Itu onta, itu binatang aja curhat sama Rasulullah. Lantaran kenapa? Karena yang punya onta, pemiliknya onta, dia malas beribadah. Ya Rasulullah, saya punya majikan ini. Ya, ini yang punyanya saya ini, yang naikin saya mulu ini orang malas beribadah ya Rasulullah. Jadi onta itu ogah ditaikin sama orang yang kagak mau beribadah. Coba kalau motor kita bisa ngomong begitu itu. Saban hari mogok mulu motor itu. Saban hari mogok mulu, orang subuhnya kita kesiangan mulu. Masya Allah tuh. Onta aja kagak mau ditaikin. Lantaran ngambek. Yang punya malas beribadah. Akhirnya buat perjanjian sama Rasulullah, ente jangan maksiat mulu, ente rajin beribadah. Baru onta itu mau lagi datang ke Rasulullah. Wa ma waqa'at zubabatun fi jismihil hasani. Dan juga tubuhnya beliau, tubuhnya Nabi enggak pernah lalat atau laler atau nyamuk, apalagi kecoa nemplok di tubuhnya beliau. Laler aja malu nemplok ke tubuhnya beliau. Masya Allah tuh. Itu tentang 10 keistimewaan Nabi itu ada di awal-awal kitab Bidayatul Hidayah, Marokil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Yang kalau kita ngaji kemarin tuh setiap malam Sabtu kita kaji itu, setiap malam Sabtu kita buka
halaman pertama udah ada di situ itu. Halaman pertama udah ada tentang keistimewaan Nabi. Hadzal khosa'is fahfazha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Dan keistimewaan Nabi ini katanya fahfazha, suruh apalin tentang keistimewaan Nabi. Niscaya aminan, kita aman dari segala pencurian, dari begal dan dari ujian-ujian dan kebakaran yang lainnya. Dari musibah-musibah yang kita kagak demenin, ya insya Allah kita selamat. Makanya kalau misalnya mau aman, apalin itu tuh tentang 10 keistimewaan Nabi itu dari para ulama itu. Iya. Nyari jimat jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh kalau mau nyari jimat, Mak. Itu aja itu tentang 10 keistimewaan Nabi itu. Atau buka di channel YouTube As-Sulaha itu kan ada itu. Qala al-Ghazali, berkata siapa al-Imam al-Ghazali, fayaqulu allazi yushammituhu yarhamukallah. Imam Ghazali berkata fayaqulu allazi, maka berkata allazi, siapa orang, yushammitu, yang mendengarkan, siapa orang, mendengarkan kepada orang yang bersin. Fayaqulul ladzi, berkata siapa orang, yushammituhu, yang mendengarkan siapa orang, kepada orang yang bersin, mengucapkan yarhamukallah, wa yaruddu alaihil atisu, dan mengembalikan atau mendoakan kembali alaihi, atas allazi, orang yang dengar itu, yang ngucapin yarhamukallah, al-atisu, wa yaruddu, dan mengembalikan, menjawab alaihi, kepada allazi, orang yang menjawab yarhamukallah, al-atisu, siapa orang yang bersin. Fayaqulu, lalu berkata, berdoa siapa orang yang bersin itu, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika kita bersin, alhamdulillah. Ketika alhamdulillah, kemudian teman kita ada yang dengar nih, ada orang yang dengar, maka dia ngucapin yarhamukallah kan gitu. Atau bisa yarhamukumullah, bisa menggunakan jamak yarhamukumullah. Walaupun dia sendiri nggak apa-apa pakai sigot jamak yarhamukumullah. Kemudian dijawab lagi sama yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan Allah memperbaiki keadaannya kamu. Didoain tuh. Itu Islam sangat bagus sekali, saling mendoakan di antara satu dengan yang lainnya. Wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah, yu'allimuna, mengajarkan Rasul, na, kepada kami. Yaqulu, beliau berkata, beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila bersin siapa seorang di antara kalian, falyakul, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersin alhamdulillahi rabbil alamin. Fa idza qala zalika, maka jika berkata siapa orang yang bersin zalika, kepada hal itu, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, dia bersyukur kepada Allah, falyakul man indahu, falyakul, maka ucapkanlah, man, siapa orang, indahu, yang ada di sisinya orang yang bersin, mengucapkan yarhamukallah itu. Fa iza qalu zalika, maka jika berkata siapa mereka itu, yang bersin ngucapin alhamdulillahirabbil alamin, kemudian yang dengerin ngucapin yarhamukallah atau yarhamukumullah, falyakul, maka berkata, maka ucapkanlah siapa ahad itu, yaghfirullahu li walakum,
Bisa tadi yahdikumullah wa yuslih balakum, bisa mengucapkan yaghfirullahu li walakum. Ada dua, bisa yaghfirullahu li walakum, bisa yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena kenapa? Ya, karena intinya bertasmid itu ketika ada orang yang bersin dia ngucapin alhamdulillah, Allah seneng sama hamba tersebut. Ketika dia dihilangin penyakitnya, dia bersyukur sama Allah, Allah cinta sama hambanya. Wa syammata, dan mengucapkan tasmid. Dan mengucapkan tasmid siapa? Wa syammata, dan mengucapkan tasmid Rasulullah, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atisan, kepada orang yang bersin. Walam yushammit akhara, dan tidak mengucapkan tasmid siapa? Rasul, akhara, kepada yang lainnya. Jadi suatu ketika ada sahabat yang bersin. Ketika dia bersin, kemudian ngucapin alhamdulillah, Rasulullah ngedoain dia, yarhamukallah. Kemudian lagi pada keadaan yang lain, kondisi yang lain, ada yang bersin juga, tetapi Rasulullah kagak jawab bersinnya. Fasa'alahu anzalika, lalu bertanya siapa akhor itu, yang bersin orang yang lainnya, kepada Nabi, anzalika, tentang hal itu. Ya Rasulullah, kok ketika dia bersin didoain, ketika saya bersin kok kagak didoain, kan gitu. Faqala, lalu berkata siapa Rasul, innahu hamidallah wa anta sakata, sesungguhnya dia hamida, memuji kepada Allah, wa anta sakata, sementara kamu itu diem. Iya. Yang ono ketika dia bersin, dia ngucapin alhamdulillah. Ketika ente bersin, ente diem aja nggak ngucapin alhamdulillah, makanya kagak didoain. Makanya ketika ada orang yang bersin ngucapin alhamdulillah, kita doain dia. Ketika dia bersin tapi kagak ngucapin alhamdulillah, jangan didoain, udah nggak apa-apa gitu. Jangan didoain, dia kagak bersyukur, kan gitu. Kagak bersyukur dia. Jadi yang kita doain orang yang bersin ketika dia ngucapin alhamdulillah. Faqaulun nazimi hamidal ilah isyaratun, maka adapun perkataan Kiai Nazim hamidal ilah, hamidal ilah pada nazuman di atas itu, hamidal ilah isyaratun adalah isyarah, isyaratun adalah isyarah, ila anna syartot tashmiti hamdul atisi, bahwasanya syaratnya mengucapkan tashmid itu, mendoakan orang yang bersin itu, hamdul atisi, ialah ketika memujinya orang yang bersin. Baru kita doain. Kalau dia kagak ngucapin alhamdulillah, nggak usah kita doain. Iya, bahkan dikatakan makruh kata kita ngedoain dia. Atau kalau dia kagak ngucapin alhamdulillah, sunnah kita ingetin dia, kul alhamdulillah, ucapin alhamdulillah, kan gitu. Takutnya dia lupa, terkadang ada orang yang lupa. Ketika ada orang yang lupa, kita ingetin, kan gitu. Bersin, ucapin alhamdulillah, kan gitu. Baru kita doain dia. Kalau dia lupa, kita ingetin. Wa yushtaratu, dan disyaratkan aidon pula alla yakunal atasu bi fi'lihi, dan disyaratkan aidon pula alla yakuna, tidak ada al-atasu apa bersin, bi fi'lihi ialah dengan perbuatannya orang. Jadi syaratnya bersin yang kedua adalah dia bersin tanpa dengan perbuatannya dia. Misalnya hidungnya dicolok-colok begitu kan, biar dia bersin. Iya, dengan sengaja. Biar dia bersin digilik-gilik, orang mana enak banget gitu kan. Jadi kalau misal dikilik-kilik,
Iya, nggak usah diucapin alhamdulillah. Karena itu ada sebabnya katanya. Mm-mm. Mm-mm. Karena ada sebabnya, ada usaha sendiri sama dia. Karena itu dari perbuatannya dia sendiri kan gitu kan. Kalau bersihin nggak sengaja, makanya ketika di perbuatan dengan sengaja hidungnya dicolok-colok sama dia kemudian bersin, nggak usah katanya. Karena syaratnya bersin itu tidak dengan perbuatannya, dengan perusahanya sendiri, jangan nanti gitu. Bi ayya syamma, dengan contoh mencium siapa orang za raihatin, kepada sesuatu yang punya bau. Misalnya dia nyium-nyium apa kan gitu kan, enaknya nih biar bersih nih, biar bangkis ini katanya gitu. Payak tosu, lalu dia bersin katanya. Udah nggak usah diucapin alhamdulillah, karena itu hasil usahanya dia, hasil perbuatannya dia. Kagak sengaja. Iya. Kama afadahu syekhuna Yusufu as-Simbilawiniyu, sebagaimana memberi pengertian kepada kepada keterangan itu syekhuna, siapa syekh kami, yaitu Syekh Yusuf as-Simbilawini. Jadi bersin ini adalah hal yang dicintai oleh Allah ketika hambanya memuji kepada Allah, ketika dia ngucapin alhamdulillahirabbil alamin, diilangin penyakitnya sama Allah. Karena dengan bersin penyakitnya semua keluar, makanya kita doain dia. Ketika dia ngedoain dia, ngedoain orang bersin, kita ucapin lagi. Orang yang dengar, orang yang mendengar orang yang bersin ngucapin yarhamukallah. Kemudian ketika orang yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Bagaimana kalau bocah kecil yang bersin? Kalau bocah kecil yang bersin, biasanya para ulama salaf, ulama-ulama kita terdahulu, ulama ngedoain barakallahu fiik. Kan bocah masih belum ngerti. Ya bersin alhamdulillah, nggak ada kan itu. Iya. Iya, ya nggak apa-apa. Iya. 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 Bersin adalah hal yang dicintai oleh Allah, sedangkan angop hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syu'batus sadisatu wasituna wallahu a'lam bissawab. Segini dulu dah, setengah dulu. Takut kepanjangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala urusan kita, hajat kita dikabulin oleh Allah. Rizki kita, harta kita ditambahin oleh Allah. Apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika salihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna taysir was sahala bi jahi khairil bariyah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa jasadina ma'as salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daihim wamsahum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wal majilaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub tawsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la bightisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi wat tanahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.